Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Owen, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari KTSP, K13, dan Merdeka Belajar. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kelebihan KTSP. Untuk kelebihan KTSP sendiri ini memiliki 5 kelebihan. Yang pertama yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektabelnya bagi kebutuhan siswa. Kemudian yang keempat yaitu KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan, kurang lebih itu dikurangi hingga 20%. Kemudian yang 5 yaitu KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada kepala sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas tentang kekurangan KTSP. Kekurangan KTSP tersendiri ini ada 4 kekurangan, yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Kemudian yang ketiga yaitu masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunnya, maupun praktiknya di lapangan. Kemudian yang keempat yaitu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan K13. Untuk kelebihan K13 tersendiri ini lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Di sini ada 3. Yang pertama, asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa maupun anak kota. Seringkali anak desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Kemudian yang kedua yaitu merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini atau TK. Kemudian yang ketiga yaitu kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Kemudian kita akan membahas tentang kekurangan dari K13. Pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Di sini ada 2. Yang pertama, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN ini masih diberlakukan. Kemudian yang kedua yaitu pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Kemudian selanjutnya kelebihan Merdeka Belajar. Kemudian selanjutnya kelebihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini memiliki 4 kelebihan, yaitu yang pertama menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Kemudian materi pendidikan Indonesia atau Menteri Pendidikan Indonesia yaitu Nadiem Karim mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih dalam dan lebih mengetahui perannya sebagai mahasiswa yang baik. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil mahasiswa
yang diambil oleh mahasiswa, kemudian diajarkan untuk lebih mendalami mata kuliah kepada studi yang diambil, pada bidang studi yang diambil. Seperti halnya melakukan penelitian dan research secara mendalam pada pembelajaran yang diampu. Hal ini tentunya berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengembangan. Kemudian yang ketiga di sini, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Mahasiswa nantinya akan memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sekitar, sehingga mahasiswa yang terjun langsung di masyarakat ini akan mampu dan siap menerapkan diri di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Program Merdeka Belajar memang sangat cocok dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa ke dunia bekerja. Mahasiswa diharapkan akan menyesuaikan diri kepada lingkungan luar kampus seperti halnya di dunia kerja. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui program PKL atau magang secara berkala. Kemudian kita akan membahas kekurangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini ada 3 kekurangan. Yang pertama yaitu dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Bukan menjadi suatu rahasia lagi bila program pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan materi yang sedang menjabat, sesuai dengan menteri yang sedang menjabat. Maka dari itu, program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan berganti. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan dan pengajaran yang belum terencana baik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu pendidikan di Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi para peserta didik agar lebih aktif dalam meningkatkan kemampuannya di segala bidang, mulai dari kepribadian mereka, soft skill, keterampilan, hingga bela negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa program Merdeka Belajar belum mengarah pada sistem pendidikan dan pengajar yang terencana dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Di sini program bantu dalam dunia pendidikan tentunya membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis. Namun, program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam program ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.